Halo, saya Najun Haikal dari Niaga 2020 ingin memaparkan materi tentang analisis perusahaan pada PT Smart menggunakan Competitor Cash Flow dan Critical Success Analysis. Sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya kita mengenal PT Smart itu sendiri. PT Sinarmas Agro Resources and Technology Tbk atau singkat SMART adalah salah satu perusahaan yang didirikan pada tahun 1962 dan merupakan perusahaan public product konsumen berbasis kelapa sawit yang terintegrasi dan terkemuka di Indonesia serta berfokus pada produksi minyak sawit yang lestari. Selain itu, PT SMART juga merupakan perusahaan yang tercatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1992 dengan kode saham SMART. PT SMART memproduksi produk bebas lemak trans untuk mendukung pola makan yang lebih sehat. Produk-produknya antara lain minyak goreng Vilma, kunci mas, air minum Pristine, dan margarin Palmbu. Saat ini, merek-merek tersebut sudah diakui kualitasnya dan memiliki pangsa pasar yang signifikan di segmennya masing-masing di pasar Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke problem atau gap sehingga dibutuhkan analisis perusahaan tersebut. Menurut Food and Agriculture Organization, Indonesia merupakan salah satu negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Sejak tahun 2018, Indonesia telah menyumbang kurang lebih 50% untuk bahan baku minyak goreng secara global. Hal ini merupakan alasan utama mengapa perusahaan kelapa sawit di Indonesia jumlahnya sangat banyak. Sejak munculnya pandemi COVID-19, banyak perubahan yang terjadi pada berbagai sektor bisnis di Indonesia. Perusahaan-perusahaan dituntut untuk beradaptasi dengan keadaan agar dapat tetap menjalankan bisnis dan menang dalam persaingan. Namun menurut Sekretaris Eksekutif 1 Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, industri sawit menjadi salah satu industri besar nasional yang tidak terlalu berdampak pada situasi COVID-19 ini. Maka dari itu saya akan menggunakan analisis arus kas untuk mengetahui dampak pandemi terhadap perolehan kas perusahaan dan analisis critical success factor untuk memahami faktor eksternal utama yang mempengaruhi operasinya untuk menjadi lebih kompetitif di pasar. Seperti yang sudah dikatakan tadi, dalam menganalisis perusahaan PT Smart ini, saya menggunakan dua pendekatan atau analisis, yaitu Cash Flow Competitor Analysis dan Critical Success Factor Analysis. Pendekatan pertama adalah Competitor Cash Flow Analysis. Dalam dunia bisnis, arus kas sering dianggap sebagai darah kehidupan dari perusahaan. Cash Flow Competitor Analysis atau analisis arus kas kompetitor adalah ukuran utama kelangsungan hidup dan penentu utama dari fleksibilitas operasi serta kemampuan perusahaan dalam mendanai inisiatif baru untuk bertahan melawan serangan kompetitif. Berikut adalah laporan arus kas dari PT Smart untuk tahun-tahun berakhir 31 Desember 2021 dan 2020. Arus kas terbagi menjadi tiga aktivitas utama, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk kas dari aktivitas operasi, dapat dilihat bahwa pada tahun 2021, kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi meningkat sekitar 4,33% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh peningkatan yang cukup signifikan pada penerimaan kas dari pelanggan, yaitu dari 38,8 triliun menjadi 55,4 triliun. Selanjutnya untuk kas dari aktivitas investasi dapat dilihat bahwa tentang kedua tahun perusahaan mengeluarkan dana dengan jumlah yang berbeda. Pada tahun 2021, perusahaan mengeluarkan sejumlah dana untuk keperluan investasi dengan total 1,3 triliun. Jumlah pengeluaran ini ternyata lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya dengan total 3,1 triliun. Terakhir bisa dilihat untuk kas dari aktivitas pendanaan, terlihat bahwa terjadi penurunan jumlah kas yang diperoleh hingga mencapai 86,5% atau sebesar 3,7 triliun. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021, utang perusahaan meningkat terutama utang kepada bank jangka pendek dan utang obligasi. Ini merupakan perbandingan cash flow PT Smart dengan kompetitor. Di sini saya memilih laporan arus kas dari PT Astra Agro Lestari yang memiliki rata-rata pendapatan lebih rendah daripada PT Smart. Bisa dilihat dari gambar di sini. Nah, dari penggabungan ketiga aktivitas utama, maka didapatkan hasil kas dan setara kas awal tahun sejumlah 2,8 triliun lalu berubah karena perubahan kurs mata uang asing menjadi kas dan setara kas akhir tahun senilai 2,7 triliun. Dengan hasil ini, maka dapat disimpulkan bahwa PT Smart terjadi penurunan jumlah perolehan kas antara tahun 2020, tahun di mana pandemi bermula, dan tahun 2021 sebesar minus 106,3 miliar. Sedangkan pada PT Astra Agro Lestari terjadi peningkatan drastis
drastis sebesar 2,9 triliun, yaitu dari 978,8 miliar pada tahun 2021 dan 3,8 triliun pada tahun 2021. Jika kita bandingkan hasil laporan Arkas dari kedua perusahaan dengan fokus yang sama, yaitu minyak kelapa sawit, keduanya memperlihatkan perubahan yang berbeda pada rentang tahun terjadinya pandemi COVID-19. Walaupun memiliki peringkat serta penghasilan yang relatif di bawah PT Smart, PT Astra Agro memiliki hasil arus kas yang lebih tinggi dan positif dibandingkan PT Smart yang malah menunjukkan minus. Meskipun penurunan tidak terlalu signifikan, PT Smart diharapkan dapat terus meningkatkan produktivitas dan berinovasi selama pandemi masih berlangsung agar dapat bersaing serta memperoleh keuntungan yang semakin meningkat juga setiap tahunnya. Pendekatan kedua yang saya pakai adalah Critical Success Factor Analysis. Analisis Critical Success Factor atau CSF merupakan suatu metode analisis dengan mempertimbangkan beberapa hal yang kritis di dalam lingkungan perusahaan untuk mendefinisikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan, kesuksesan perusahaan atau organisasi, dan dapat ditentukan jika objektif organisasi telah diidentifikasi. Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan dalam penganalisis perusahaan menggunakan pendekatan ini. Dalam kasus PT Smart, saya akan menggunakan analisis Critical Success Factor menggunakan teknik PEST atau Politik, Ekonomi, Sosial, dan Teknologi. Teknik ini digunakan untuk memahami faktor eksternal utama yang mempengaruhi operasinya untuk menjadi lebih kompetitif. Kita masuk ke faktor yang pertama, yaitu politik. Dalam pengembangan industri kelapa sawit, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dengan tujuan menjaga agar komoditas unggulan ini berada pada rel ideal, selaras dengan alam, serta mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi negara. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi kebijakan perizinan investasi melalui UU Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021, ketentuan luasan kebun kelapa sawit melalui PP Nomor 26 Tahun 2021, dan dukungan subsidi pendanaan melalui surat keputusan Dirjen Perkebunan Kementan Nomor 144 Tahun 2020. Lalu ada economic. PT Smart mengembangkan peluang untuk menghadapi perubahan ekonomi yang sedang tidak stabil akibat adanya pandemi, meliputi pengembangan jenis bisnis baru, penguatan kapasitas, dan peningkatan infrastruktur setempat untuk membantu masyarakat mengakselerasikan potensi ekonomi secara penuh dan ideal. Selanjutnya ada faktor sosial. Dalam mewujudkan sistem yang sustainability, PT Smart memiliki kebijakan serta strategi CSR atau Corporate Social Responsibility. Komitmen perusahaan untuk sustainability telah diwujudkan dalam beberapa pengaturan governance dan manajemen, antara lain Sustainability Steering Committee di jajaran top management, struktur sustainability di kantor pusat maupun di unit, adanya GAR Social and Environmental Policy atau GSEP sebagai kebijakan payung, serta adanya Standard Operating Procedures atau SOP. Yang terakhir ada faktor teknologi. PT Smart memiliki tim transformasi yang berfokus pada tren teknologi masa kini seperti penggabungan teknologi, digitalisasi, dan kecerdasan buatan atau AI dengan keunggulan operasional untuk menciptakan cara kerja baru di sepanjang rantai operasional. Upaya ini mencakup digitalisasi perkebunan, pabrik kelapa sawit, pabrik rafinasi, tangki penimbunan, dan logistik untuk membentuk proses yang terintegrasi. Berikut merupakan struktur organisasi dari PT Smart. Dalam proses analisis perusahaan, semua karyawan memiliki perannya masing-masing baik secara langsung maupun tidak langsung. Terlebih pendekatan Critical Success Factor Analysis memiliki fokus di beberapa bidang eksternal dalam penerapannya. Dalam hal ini, Board of Commissioner dan Board of Director sebagai activators memiliki peran utama dalam menyusun segala strategi atau analisis di perusahaan. Lalu untuk pendekatan Casual Competitor Analysis, aktor yang terlibat adalah orang-orang yang memiliki posisi di bidang keuangan atau finance di bawah kepemimpinan Corporate Finance Jimmy Pramono. Selanjutnya kita masuk ke tantangan dan hambatan dalam analisis perusahaan. Dalam Cash Flow Competitor Analysis, terlihat bahwa pada tahun 2021 jumlah utang PT Smart meningkat dengan angka yang cukup besar. Hal ini dapat membuat perusahaan menanggung beban utang yang terlalu besar sehingga membebani kas secara keseluruhan. Permasalahan ini pada akhirnya dapat diselesaikan oleh perusahaan karena terbantu dengan dana masuk dari aktivitas operasi yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Selain itu, cash flow analysis juga merupakan analisis yang kompleks dan sulit, serta memiliki hambatan berupa proses pengerjaan yang lama karena data yang dibutuhkan untuk memenuhi laporan jumlahnya sangat banyak. Terakhir adalah dampak analisis perusahaan bagi perusahaan. Dari dua pendekatan yang dilakukan dalam menganalisis perusahaan, dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 memiliki pengaruh
cukup besar dalam perkembangan bisnis PT Smart. Walaupun hasil akhir dari laporan arus kas lebih rendah dari tahun sebelumnya, PT Smart masih bisa bertahan dan mengembangkan bisnisnya. Hal ini disebabkan oleh tingginya kemampuan mereka dalam memanfaatkan keadaan dengan memperhatikan baik faktor internal maupun eksternal perusahaan. Untuk meningkatkan hasil akhir dari arus kas, PT Smart dapat melakukan inovasi secara berkala agar dapat menghasilkan keuntungan dan meningkatkan produktivitas. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.